Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, saudaranya, tabi'in tabiatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Salvia Hana Sajida sebagai moderator presentasi kelompok 4 yang berjudul Pembentukan Umat dan Ukhuwah Islamiyah. Poinnya peran visi, misi Universitas Islam Bandung dalam pembentukan umat dan ukhuwah Islamiyah. Di kelompok 4 ini saya perkenalkan ada Faihani Sarifada, ada Reza Umami, Zalfa Salsa Kamila, dan Salvia Hana Sajidah. Untuk pembahasan, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada pendahuluan. Jadi pendahuluan itu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemimpin masa depan, memperkuat akar budaya, dan membentuk pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama dalam masyarakat di tengah tantangan dan perubahan yang terus berlangsung di dunia modern. Institusi pendidikan berbasis agama memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan tetap menjadi landasan kuat bagi perkembangan individu dan masyarakat. Salah satu universitas yang memegang teguh peran ini adalah Universitas Islam Bandung. Dalam artikel ini, kami akan mengungkap bagaimana Unisba berperan penting dalam membentuk individu yang memahami dan menerapkan ajaran Islam serta memperkuat persatuan di antara sesama Muslim. Slide yang selanjutnya. Nah, kelompok kami memakai metode penelitian, yaitu metode yang dilakukan oleh kita, penelitian dengan metode kajian literatur. Metode ini dilakukan dengan mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang menurut teori-teori yang relevan dengan judul yang diteliti, yaitu tentang peran Universitas Islam Bandung dalam pembentukan umat dan ukhuwah Islamiyah. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Zalfa Salsa Kamila. Kepadanya kami silakan. Ya baik, memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai pembentukan umat, di mana pengertian dari pembentukan umat itu sendiri menurut bahasa kata umat atau al-ummah secara bahasa Arab yang dimaksud di sini bermakna golongan, kelompok manusia, masyarakat atau bangsa. Nah, menurut istilah al-ummah bermakna semua komunitas yang segala urusannya terhimpun baik dalam satu agama tertentu, dalam waktu tertentu, atau tempat tertentu, atau himpunan itu terjadi karena ketundukan secara alamiah, atau karena suatu ikhtiar atau usaha yang dikomandoi oleh perorangan atau beberapa orang. Jadi, umat itulah seperti ya sekumpulan orang, mungkin bisa disebut juga sebuah umat gitu ya. Kalau biasa kita dengar itu adalah umat beragama mungkin ya, antara misalnya umat Islam, umat Kristiani, atau yang lainnya. Nah, pembentukan umat juga di sini tuh terbentuk karena beberapa faktor yang kami temukan itu ada 2 faktor, yaitu faktor
takwinu syakhsiyah, yaitu melalui pembentukan umat lewat pribadi terlebih dahulu, lalu juga takwinur ruhul jamaah yang pembentukan umat lewat persatuan, kesatuan, atau kebersamaan. Jadi yang pertama itu secara pribadi terlebih dahulu, lalu secara kebersamaan. Masuk ke pembentukan ummah yang pertama yaitu takwinu syakhsiyah yang berawal dari diri sendiri gitu ya. Nah, takwinu syakhsiyah ini adalah takwinu syakhsiyatil islamiyah. Jadi pembentukan kepribadian secara islami gitu, yakni pribadi-pribadi yang tertanam dalam jiwanya al-iman, keimanan, takwa, ketakwaan, serta tumbuh darinya islamiyatul hayah, islamisasi kehidupan. Jadi kehidupannya itu ya berlandaskan keislaman gitu lah ya. Nah, contoh kecilnya bisa untuk takwinu syakhsiyah ini bisa dari didikan orang tua. Setiap orang tua pasti menginginkan ya anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang terbaik lah gitu lah ya. Maka didikan orang tua pun berpengaruh gitu atas pribadi anaknya saat untuk pertumbuhannya gitulah ya. Nah, ini juga takwinu syakhsiyah juga selain dari pendidikan orang tua, karena emang pendidikan pertama mungkinnya memang berasal dari rumah dan selanjutnya ke sekolah gitu ya. Sekolah juga bisa menjadi awal menjadi terciptanya lingkungan untuk pembentukan takwinu syakhsiyah gitu. Dari lingkungan pertemanan, guru atau ya yang berada di sekolah gitu. Nah, lalu hal ini juga ya takwinu syakhsiyah juga ada penjelasan dalam Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan bahwa gejala sosial menggambarkan sesuatu yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perilaku makhluk di sekitar masyarakat. Nah, itu mungkin bisa masuk ke yang dari lingkungan tadi ya, sekolah atau pertemanan. Nah, cara kita melakukan hal-hal yang kita lakukan dipengaruhi oleh fenomena yang kita hadapi pada waktu tertentu. Gejala-gejala yang ada di dalam kehidupan masyarakat ini terjadi secara spontan dan pada umumnya menimbulkan perubahan-perubahan, begitu perubahan yang mengarah pada sesuatu yang positif maupun negatif. Jadi kembali lagi mungkin saat masih kecil mungkin kita masih belum bisa memilah ya mana yang baik atau yang buruk gitu. Jadi nah saat dewasa ini kita udah mengerti nih, berarti kita sudah bisa memilah untuk pribadi kita ini yang baik yang mana, yang buruk yang mana gitu. Sehingga nantinya bisa menjadi untuk pembentukan pribadi Islamiyah kita yang terbaik lah gitu. Mungkin untuk slide selanjutnya sama Faihani saya. Iya, Zal. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terbentuknya al-ummah ditopang menjadi dua faktor. Faktor yang kedua yaitu takwinu ruhil jamaah. Takwinu ruhil jamaah yang dimaksud di sini adalah upaya untuk membentuk rasa persatuan, kesatuan, kebersamaan masyarakat Islam ditandai dengan terwujudnya kondisi al-i'tisam bil hablillah, yaitu berpegang teguh pada tali agama Allah. Adapun ada mutafarruq, yaitu tidak berpecah belah, ta'liful qulub, menautkan hati, dan al-ukhuwatul islamiyah, yaitu persaudaraan Islam. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada dan pengertian ukhuwah Islamiyah. Al-ukhuwatul Islamiyah yang dimaksud adalah terbangunnya al-ittisal atau hubungan di dalam tubuh umat, jamaah dan masyarakat Islam ini, baik fardian atau bersifat personal maupun jamaah atau kolektif. Hubungan yang terjalin antara sesama muslim, yaitu yang pertama ada ta'aruf atau saling mengenal, yang kedua ada at-tafahum atau saling memahami, yang ketiga ada at-ta'awun, saling tolong menolong, dan yang keempat ada at-takaful, yaitu saling menanggung. Slide
selanjutnya dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Baik, terima kasih Pak Hayanisa yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan kelanjutan dari materi pembentukan umat dan ukhuwah Islamiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran visi misi Unisba dalam pembentukan umat dan ukhuwah Islamiyah. Kenapa kami di sini mengambil fenomena atau suatu contoh dari materi pembentukan umat dan ukhuwah Islamiyah ini ke peran visi misi Unisba, karena Unisba itu sendiri merupakan instansi pendidikan di mana instansi pendidikan itu berpengaruh penting terhadap pembentukan umat dan ukhuwah Islamiyah. Di sini langsung saja ke visi misi Unisba, peran visi misi Unisba. Pertama di sini ada visi dari Unisba itu sendiri, di mana visi Unisba itu menjadi perguruan tinggi Islam yang mandiri, maju dan terkemuka di Asia pada tahun 2033 nanti. Nah, karena visi ini merupakan suatu harapan atau tujuan yang emang harus diwujudkan, maka dari itu Unisba sendiri merumuskan 4 misi. Pertama itu ada poin pertama misinya ada menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai mujahid, mujtahid, dan mujadid. Nah, dalam upaya Unisba dalam mewujudkan si poin pertama misi ini itu bisa dilihat dari beberapa serangkaian kegiatan mahasiswa dan mahasiswinya. Nah, yakni ini di awal masa orientasi sendiri ada yang namanya ta'aruf. Nah, konsep ta'aruf ini masuk ke dalam poin beriman. Kenapa masuk ke dalam poin beriman? Hal ini tertera dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, dari penjelasan surat Al-Hujurat ayat 13 ini, maka dari itu kegiatan ta'aruf yang diadakan rutin setiap ada mahasiswa baru di Unisba ini mengajarkan kita ke dalam penerapan pada rukun iman yang ketiga, yakni beriman kepada Alkitab. Selain itu, pada poin pertama misi Unisba ini terdapat kalimat berakal, berakhlakul karimah sebagai mujahid, mujtahid, dan mujadid. Hal ini juga bisa dilihat dalam kegiatan P3M atau pelatihan pengenalan pengembangan pribadi mukmin, muslim, dan muhsin, serta pada kegiatan pesantren mahasiswa baru dan pesantren calon sarjana. Nah, di mana kegiatan P3M dan pesantren calon mahasiswa baru juga pesantren calon sarjana ini kan belajar juga ya dan menambah pengetahuan mengenai ilmu agama. Nah, tentunya semua serangkaian kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi itu kurang lebih merupakan terrealisasinya poin pertama dari misi Unisba itu sendiri. Poin keduanya ada menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat. Nah, upaya Unisba sendiri itu bisa dilihat dari misalnya contohnya tuh dari penugasan dosen kepada mahasiswanya atau memecahkan permasalahan yang dikemas ke dalam bentuk skripsi. Nah, lanjut ke misi ketiga itu ada menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Nah, hal ini bisa dilihat dalam berbagai kegiatan yang ada dalam lingkungan Unisba, misalnya saja organisasi mahasiswa Bakti Desa misalnya. Di situ Ormawa Bakti Desa ini tuh berfokus pada pengabdian masyarakat, juga tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk poin misi terakhir Unisba ini itu ada mengelola perguruan tinggi yang mengedepankan good university governance
berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, hal ini bisa dilihat dari upaya Unisba dalam mewujudkan visi misinya, baik dalam struktur internalnya maupun dalam segi fasilitas Unisba itu sendiri. Mungkin itu peran penjelasan mengenai peran visi misi Unisba dalam pembentukan umat dan ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya ada kesimpulan dari serangkaian materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya dan saya. Jadi dalam pembentukan umat dan ukhuwah Islamiyah ini saling berkesinambungan. Nah, manusia itu memerlukan ukhuwah Islamiyah atau tali erat persaudaraan dalam terciptanya umat. Karena hal ini juga bisa dilihat dari upaya Universitas Islam Bandung yang turut andil dalam pembentukan umat dan ukhuwah Islamiyah yang dirumuskan ke dalam visi misi Unisba. Mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan materi. Mungkin dari kelompok 4 dicukupkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di bawah ini di komentar. Oke. Bentar ini teh.